Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pagi Fari Yuliadi. Nomor induk mahasiswa 250301020367 dari kelas AK 508. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra. Eh, Tugas ujian akhir semester dari mata kuliah ini adalah merangkum jurnal. Kebetulan yang saya ambil adalah jurnal dari Ekopedia, Jurnal Ilmiah Ekonomi, volume 2, nomor 1, halaman 2186 sampai 2197, tahun penerbitannya 2026. Judul jurnalnya, Analisis Diversifikasi Portofoli Investasi Internasional terhadap Risiko dan Return. Nama penulis, Mutiara Hayandani, Vina Aulia Maharani, Cynthia Anggraini, dan Perbito. Baik, pada bagian pertama adalah objek penelitian. Penelitian ini membahas mengenai analisis diversifikasi portofolio investasi internasional terhadap risiko dan return. Nah, latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin terintegrasinya pasar keuangan global. Saat ini investor tidak hanya berinvestasi di pasar domestik, tetapi juga memiliki akses luas ke pasar internasional. Nah, dengan kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, transaksi lintas negara menjadi lebih mudah. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah diversifikasi internasional ini masih memberikan manfaat dalam menurunkan risiko, terutama ketika pasar global semakin saling terhubung? Nah, objek penelitian yang digunakan adalah 4 indeks saham utama. Yang pertama, IHSG sebagai representasi pasar Indonesia. Kedua, S&P 500 sebagai representasi pasar Amerika Serikat. Yang ketiga, Nikkei 225 sebagai pasar Jepang. Yang keempat, FTSE 100 sebagai pasar Inggris. Periode penelitian ini mencakup dari bulan Januari 2020 hingga Januari 2025. Yang sangat menarik karena mencakup periode pandemi COVID-19, fase pemulihan ekonomi global, serta dinamika inflasi dan kebijakan moneter global. Kemudian bagian selanjutnya yang kedua adalah masalah penelitian. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apakah diversifikasi portofolio internasional masih efektif dalam mengurangi risiko investasi? Yang kedua, bagaimana perbandingan tingkat return dan risiko masing-masing indeks saham yang diteliti? Yang ketiga, seberapa kuat korelasi antara pasar saham global tersebut? Dan yang keempat, apakah pasar saham global sudah terintegrasi kuat atau masih memiliki karakteristik yang berbeda antar negara? Permasalahan ini penting karena jika korelasi antar pasar semakin tinggi, maka manfaat diversifikasi akan berkurang. Sebaliknya, jika korelasi rendah, maka diversifikasi ini tetap memberikan manfaat signifikan. Nah, bagian selanjutnya adalah yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama menghitung return rata-rata masing-masing indeks, yang kedua mengukur risiko menggunakan standar deviasi, yang ketiga menganalisis korelasi antar indeks saham, yang keempat menguji efektivitas diversifikasi portofolio internasional. Penelitian ini didasarkan pada teori portofolio modern yang dikemukakan oleh Harry Markowitz. Teori ini menyatakan bahwa risiko portofolio tidak hanya ditentukan oleh risiko masing-masing aset, tetapi juga oleh korelasi antar aset tersebut. Nah, jika dua aset memiliki korelasi rendah atau negatif, maka ketika satu aset turun, aset lain belum tentu turun, sehingga risiko total portofolio dapat ditekan. Inilah dasar teoritis mengapa diversifikasi internasional dianggap penting. Selanjutnya bagian keempat, metode penelitian. Nah,
Metode penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif, komparatif, dan eksplanatory. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa harga penutupan bulanan indeks saham yang diperoleh dari website investing.com. Tahapan analisis ini meliputi yang pertama menghitung return bulanan, yang kedua menghitung return rata-rata untuk melihat potensi keuntungan, yang ketiga menghitung standar deviasi untuk mengukur risiko atau volatilitas, yang keempat menghitung korelasi antar indeks saham, dan yang kelima menganalisis manfaat diversifikasi berdasarkan hasil korelasi tersebut. Nah, metode ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan teori portofolio modern dan tidak memerlukan model regresi kompleks. Selanjutnya bagian kelima, hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa indeks Nikkei 225 memiliki return rata-rata tertinggi, sehingga sekaligus risiko tertinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa pasar Jepang memberikan potensi keuntungan besar, tetapi dengan volatilitas yang tinggi. Nah, sementara itu, S&P 500 memiliki return rata-rata terendah, namun juga risiko paling rendah. Artinya, pasar Amerika lebih stabil, namun potensi keuntungannya relatif lebih moderat. Nah, terakhir, IHSG dan FTSE 100 berada pada kategori menengah, baik dari sisi return maupun risiko. Dari sisi korelasi, mayoritas nilai korelasi antar indeks mendekati nol, bahkan beberapa bernilai negatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan pasar saham antar negara tidak sepenuhnya searah. Artinya, pasar global belum terintegrasi secara sempurna, sehingga peluang diversifikasi masih terbuka. Nah, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa diversifikasi portofolio internasional terbukti mampu menurunkan risiko investasi tanpa mengurangi potensi return secara signifikan. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi internasional ini tetap menjadi strategi penting dalam manajemen portofolio modern. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi global, investor tidak dapat menghilangkan risiko sepenuhnya, tetapi dapat mengelola risiko secara lebih efisien melalui kombinasi aset lintas negara. Dengan korelasi yang relatif rendah antara pasar saham global, peluang optimalisasi portofolio masih terbuka dengan luas. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.